Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan bercerita terlebih dahulu ya, yaitu tentang kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan ya, tetapi pertanyaan ini terkait dengan kisah yang tadi sudah kita baca. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, coba pesan apa yang kita dapatkan dari kisah tentang semut dan merpati? Nah, misalkan kakak beri contoh ya. Jadi, menurut kakak, kita harus saling tolong-menolong kepada sesama. Karena manusia itu saling membutuhkan. Jadi, kalau menurut kakak, kita sebagai sesama makhluk itu harus saling tolong-menolong. Karena bisa jadi suatu ketika kita membutuhkan orang lain ya. Dan kalau kita sudah menolong orang lain, maka orang lain itu akan terbuka untuk menolong kita. Oke ya, nanti untuk soal-soal selanjutnya kamu kerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kamu harus menceritakan kembali dongeng kisah semut dan merpati kepada teman atau keluargamu. Nah, kan kamu tadi sudah mendengarkan ya kisah dongeng tentang merpati dan semut. Nanti kamu ceritakan kembali ya. Nah, dengan menceritakan kembali, maka kita akan lebih paham dan mengerti mengenai dongeng tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada Benny. Kita akan membaca terlebih dahulu. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia ini memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny ini rajin dan menyukai binatang. Nah, kemudian ada pertanyaannya. Nomor 1, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, misalkan sifat ayah Benny ya, menurut kakak, sifat ayah Benny itu yang sama ya dengan Benny itu adalah penyayang binatang.
Nah, kemudian yang kedua, kalau menurut kakak, sifat ayah ini suka bercanda ya. Jadi orangnya lucu ya, sehingga suasana itu menjadi ceria. Nah, untuk yang soal-soal yang lain, nanti kamu kerjakan sendiri ya tentang sifat Benny. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini coba diperhatikan, ini ada pantomim ya. Jadi ada orang yang memakai topeng ya, kemudian memakai sarung tangan. Ini kita sebut sebagai pantomim atau menirukan gerakan ya. Nah, Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang ini disebut pantomim. Ya, jadi pantomim itu apa? Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang ya. Kita bermain pantomim yuk. Nah, jadi nanti kamu bermain pantomim ya di rumah ya. Coba kamu tirukan gerak dan ekspresi dari salah seorang anggota keluarga kamu. Misalkan kamu menirukan tingkah ibu ya, sedang mencuci piring. Atau misalkan ayah ya, ayah yang sedang membersihkan kebun ya. Nanti kamu coba tirukan ya. Kemudian kamu tampilkan kepada keluargamu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.